Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rehan Anifan Kabani. Saya dari kelas AFI semester 7. AFIA semester 7 ingin menyelesaikan tugas UAS fenomenologi agama dengan membuat video dan beberapa pertanyaan. Baik, mungkin yang pertama ini pertanyaannya, bagaimana agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi. Fenomenologi agama ini fenomenologi agama menjelaskan agama yaitu dengan cara membentuk mencari atau membentuk spiritual manusia yang berdasarkan subjektif dan objektif secara menyeluruh. Sedangkan pendekatan fenomenologi agama dalam menjelaskan agama ini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah epoche. Epoche adalah tidak terpaku atau tidak berprasangka buruk terhadap agama atau menjauh-jauhkan. Sedangkan yang kedua ini adalah deskripsi. Deskripsi adalah menjelaskan secara detail dan akurat sebagaimana agama, ritual agama, simbol-simbol agama. Dan yang ketiga ini adalah analisis, menganalisis struktural agama secara konkret dan benar. Dan yang terakhir adalah interpretasi yang selalu interpretasi agama dengan cara menggabungkan konteks agama dengan sejarah dan budaya. Baik, yang kedua ini adalah bagaimana menjelaskan mitos kaitannya dengan agama. Mitos kaitannya dengan agama, walaupun emang agama ini tidak jauh, pasti akan selalu dekat dengan mitos. Nilai-nilai mitos itu sangat diperlukan di dalam agama, dikarenakan mitos ini adalah sebuah narasi atau cerita. Kalau di dalam agama itu kita bisa memperkuatkan sebagai iman dan keyakinan agar tumbuh, agar kita dapat menjalani agama dengan secara benar. Adapun mitos-mitos seperti tentang akan datangnya Tuhan, yang Nabi Ibrahim itu juga sebagian, atau mitos-mitos tentang kenabian, itu merupakan, jadi mitos-mitos ini secara nilai spiritual itu sangat dibutuhkan dalam agama. Sedangkan yang ketiga itu dalam hampir semua agama, hubungan manusia dengan yang ilahi tidak selalu langsung, tapi melalui perantara atau mediator. Kenapa demikian? Mungkin gini, Tuhan tidak akan menjelaskan bahwa dirinya Tuhan, tapi Tuhan akan mengirim pionir-pionir untuk menjelaskan apa itu esensi dari dunia ini, mengapa ada dunia ini, kenapa dia diciptakan. Tuhan akan menyampaikan mediator atau perantara, sebagaimana yang kita kenal sebagai entah nabi untuk zaman sekarang, entah guru-guru kita yang menjelaskan bagaimana cara Tuhan, bagaimana Tuhan itu ada gitu. Jadi secara tidak langsung Tuhan ini tidak akan menjelaskan bahwa dirinya Tuhan. Baik, yang keempat adalah apa kesan dan saran dari perkuliahan fenomenologi agama di semester ini. Adapun kesan dan saran, menurut saya cukup baik ya, dari beberapa PPT per kelompok dengan tema-tema yang menarik. Mungkin kesan dan saran saya lebih berkembang lagi untuk fenomenologi agama, karena fenomenologi agama juga tidak luput dan tidak akan pernah berhenti sampai peradaban ini juga akan berhenti gitu. Jadi di setiap agama mungkin memiliki fenomena masing-masing. Nah, dengan cara adanya mata kuliah fenomenologi agama ini, kita dapat memecahkan adanya fenomena agama itu sendiri. Baik, mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.